Oke, selanjutnya kita masuk ke net present value. Kita cari net present value. Tadi saya sudah jelaskan bahwa net present value ini adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya total PV kas bersih dikurang PV investasi. Nah, nanti kalau misalkan NPV-nya positif, maka proyek bisa diterima. Tapi kalau misalkan NPV-nya nanti negatif, maka proyek tersebut tidak bisa diterima. Nah, kita lihat satu contohnya. Di sini kita tetap memasukkan lagi tabel cash flow ya. Jadi tabel cash flow itu memang dibuat dari awal dan itu nanti digunakan untuk semua pendekatan. Nah, di sini kita bisa cari langsung NPV-nya, berarti total PV kas bersih dikurang dengan PV investasi. Berapa PV kas bersihnya? Totalnya adalah 6M 9.170.000. Kemudian dikurangi dengan PV investasi. PV investasi berapa? 5M. Nah, ini kan tadi udah ada di soal. Jadi nanti tinggal dikurangin saja. Jadi dapatnya 1M 9.170.000. Nah, ini berarti nilainya positif ya, artinya NPV-nya positif dan proyek dapat diterima atau layak diterima. Kemudian profitability index. Nah, ini profitability index juga sudah dijelaskan bahwa merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumusnya di sini adalah total PV kas bersih dibagi dengan PV investasi. Jika PI-nya nanti didapat 1, maka proyek diterima. Tapi kalau PI-nya kurang 1, maka proyek ditolak. Gitu. Nah, kita cek di sini. Kita tinggal mengurangkan, jadi total PV kas bersihnya adalah 6M 9.170.000 dibagi dengan PV investasi berarti 5M gitu, tapi nanti dapatnya adalah 1,2 kali. Nah, kalau nilainya besar dari 1, maka ini proyek diterima. Berarti berdasarkan PI maka proyek ini dapat diterima. Dan yang terakhir kita lihat adalah internal rate of return atau IRR. Bagaimana cara langkah-langkah dalam mencari IRR ini? Pertama-tama cari dulu rata-rata kas bersih. Ya, nih kita cari nih, kita tambahkan tadi di tahun 1 EAT-nya berapa? 17500 nih. Kas bersih ini proceed ya. Berarti 1M 750 ditambahkan 1M 900 juta, kemudian 2M 50 juta, kemudian 2M 450 juta dibagi dengan 5. Dapatnya rata-ratanya adalah 2M 70 juta. Nah, ini adalah rata-rata kas bersih. Kemudian kita perkirakan PP-nya. PP-nya jadi PV investasi dibagi dengan rata-rata kas bersih. PV investasinya 5M dibagi rata-rata kas bersihnya adalah 2M 70 juta. Jadi didapatkan sekitar 2,4116. Ini rata-rata PP ya, bukan rata dikurang PP, tapi rata-rata PP. Dapat 2,416. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah kita download di internet ini tabel present value interest factor for $1 annuity PVIVA. Ini teman-teman bisa download di internet atau nanti saya lampirkan di islandnya, jadi download di sana. Nah, dalam tabel PVIVA ini tahun kelima yang terdekat ini kan 5 tahun, berarti tahun kelima terdekat dengan angka PP 2,416 ini adalah 2,436. Nah, kalau 2,436 ini berada di diskon faktor 30%. Nah, ini kita ambil angka 30% ini kita ambil, kemudian secara subjektif tiap diskon dikurangi 2%. Jadi artinya 30% dikurangi 2%, jadi dapat 28%. Kemudian dicari lagi NPV-nya untuk 28%. Setelah itu langkah yang kelima adalah menggunakan diskon faktor 29%. Biasanya
ditambahkan 1% dari 28%. Jadi kan tadi 28%. Kemudian untuk NPV selanjutnya kita tambahkan 28 tambah 1 jadi 29%. Nah, cari lagi NPV-nya berapa. Nah, ini di tabelnya kita sudah cari nih NPV kan tadi rumusnya adalah PV kas bersih dikurangin PV investasi. Nah, dimasukkan dengan diskon faktornya yang 28%. Nah, nanti kan teman-teman udah bisa cari sendiri nih angka-angka ini datangnya dari mana. Kemudian, net present value-nya PV kas bersihnya adalah 5M37 5M 37.150 dikurangin 5M. Nah, dapatnya adalah 37.150. Nah, ini adalah NPV untuk DF 28%. Kemudian, hal yang sama kita lakukan juga untuk DF 29%. Didapatkan negatif nih NPV-nya, berarti minus 66.350. Nah, nanti kemudian kita masuk ke dalam rumus IRR. Rumus IRR itu adalah I ini adalah bunga, ditambah total PV positif dikurang investasi, dibagi total PV positif dikurang total PV negatif, dikali I2 dikurang I1. IRR berarti I1-nya kita gunakan adalah 28%. Kemudian total PV positif berapa? 5,37 dikurangin 5M dibagi total PV positifnya berapa? 5M sama dengan yang di atas dikurangin total PV negatif. Total PV negatif yang ini ya. Ini adalah total PV negatif. Ini total PV positif. Positif karena NPV-nya positif, negatif karena NPV-nya negatif. Kemudian dikurangi I2-nya berapa? 29%, dikurang 28%, nanti dapatnya adalah, teman-teman kalikan dengan kalkulatornya masing-masing, nanti dapatnya adalah 28,4%. Nah, di sini kita lihat, jika IRR dari bunga pinjaman besar dari bunga pinjamannya berapa tadi? Nah, di soal kan sudah diketahui bahwa diskon faktor atau bunga pinjaman yang disyaratkan untuk investasi ini adalah 20%. Maka kalau misalkan besar dari bunga pinjaman, maka proyek diterima. Tapi kalau kecil dari bunga pinjaman, maka proyek ditolak. Nah, dari sini kesimpulannya adalah IRR yang diperoleh itu adalah 28,4%. Berarti 28,4% lebih besar dibandingkan 20%. Artinya proyek diterima. Oke, segitu ya. Begitu ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut tentang menjelaskan pengertian laporan keuangan dan jenis laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan akan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga memudahkan perusahaan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan. Nah, di dalam SKB atau berkaitan dengan SKB, laporan keuangan itu digunakan untuk menilai perusahaan yang sudah jalan beberapa periode. Jadi, pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan ini adalah kreditur pastinya. Kenapa kreditur berkepentingan? Karena kreditur ini adalah penyandang dana dan misalnya adalah bank atau lembaga keuangan. Karena lembaga bank atau keuangan ini pastinya tidak akan mau rugi gitu ya, menderita kerugian jika usaha kita rugi. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya adalah pemegang saham. Nah, bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik usaha, kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan bank dipimpin oleh manajemen suatu periode. Kemudian pemerintah juga butuh, kemudian ada manajemen, kemudian ada karyawan. Teman-teman bisa baca bukunya sendiri ya. Nah, apa-apa saja jenis-jenis laporan keuangan? Yang pertama ada neraca keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada arus kas, ada perubahan modal. Nah, ke jenis-jenis laporan keuangan ini sudah teman-teman pelajari baik di akuntansi 1 atau akuntansi 2 atau manajemen keuangan. Jadi teman-teman sifatnya adalah nanti cek lagi catatannya bagaimana menghitung neraca, laporan laba rugi, arus kas dan perubahan modal. Nah,
keempat laporan ini nanti harus ada di laporan SKB teman-teman gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke rasio atau pengukuran rasio keuangan. Nah, apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan itu merupakan suatu cara untuk membuat perbandingan data keuangan yang mana tadi ada data laba rugi, neraca, perubahan modal, dan segala macamnya, sehingga data-data tersebut menjadi berarti. Nah, rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Gitu. Nah, apa saja bentuk-bentuk rasio keuangan? Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, masing-masing rasio ini juga nanti akan memiliki anak-anaknya gitu, anak-anaknya. Kalau rasio likuiditas itu ada di sana current ratio artinya kita membagi antara aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, aktiva lancar dan utang lancar adanya di mana? Itu ada di neraca ya. Neraca ada di sana. Di neraca kan ada datanya tuh utang lancar berapa, aktiva lancar berapa. Kemudian setelah current ratio ada lagi quick ratio. Quick ratio apa? Quick ratio ini rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Nanti ada rumusnya, current asset dibagi inventory. Inventory adalah persediaan dibagi dengan current liability. Current liability hutang sekarang gitu. Nah, semuanya ini ada di buku teman-teman. Saya yakin teman-teman punya buku semua, jadi bisa dipelajari langsung dari sana. Kemudian ada rasio solvabilitas juga terdiri dari debt to asset ratio, ada debt to equity ratio, ada long term debt to equity ratio. Kemudian ada lagi rasio aktivitas, ada turnover receivable, ada inventory turnover, ada working capital turnover, ada fixed asset turnover, dan ada asset turnover. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas, itu ada profit margin, ada return on investment, ada return on equity. Nah, kalau teman-teman sudah lulus mata kuliah manajemen keuangan 1 dan 2, rumus-rumusnya dan bagaimana cara mencarinya itu ada semua di sana. Ini sama halnya dengan laporan keuangan, rasio-rasio ini juga harus ada di dalam laporan SKB. Berarti di dalam SKB itu memuat 3 bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah penilaian kelayakan investasi menggunakan PV, NPV, PP, IRR, ARR. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan. Di sana ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan modal. Itu kelompok jenis laporan keuangan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ada rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas. Nah, ke semua perhitungan tersebut harus disajikan dalam laporan studi kelayakan bisnis yang adik-adik atau teman-teman buat gitu. Oke, mungkin untuk hari ini sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.